Penyajian data bentuk tabel terbagi menjadi 4. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi tunggal. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dan yang terakhir, frekuensi kumulatif relatif. Baik, selanjutnya materi yang pertama, tabel distribusi frekuensi tunggal. Perhatikan data nilai ulangan matematika 15 orang siswa berikut ini. Data tersebut tersaji dari nilai 6 hingga nilai 9. Langkah yang pertama untuk membuat tabel yaitu menentukan banyaknya nilai yang muncul dalam data. Dilihat dari data bahwa nilai amatan 6 muncul sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, dan 4. Nilai amatan 7 muncul sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dan nilai amatan 8 muncul sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, nilai amatan 9 muncul sebanyak 2 kali. 1, 2. Selanjutnya, langkah untuk membuat tabel yaitu dibentuk dalam tabel seperti berikut ini. Nah, dalam menghitung banyaknya nilai dalam data, kita bisa menggunakan turus. Sehingga ketika ada data 6, kita tulis dalam turus 1 seperti ini, hingga data berakhir. Sehingga didapatkan banyak siswa, yaitu nilai ulangan 6, 4 siswa, nilai ulangan 7, 5 siswa, dan nilai ulangan 8 yaitu 4 siswa, dan nilai ulangan 9, 2 siswa. Nilai ulangan ini bisa dibentuk menjadi XI, dan banyak siswa itu berupa frekuensi atau FI. Nah, penyajian data seperti pada tabel disebut tabel distribusi frekuensi tunggal atau tabel sebaran frekuensi tunggal. Materi yang selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi berkelompok. Jika tadi kita sudah membuat yang tunggal, selanjutnya kita akan membuat yang berkelompok. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari suatu data dengan ukuran yang sangat besar, nah itu lebih mudah jika data itu dikelompokkan terlebih dahulu ke dalam beberapa kelas atau kategori. Nah, setelah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas, baru ditentukan banyak frekuensi atau nilai data pada tiap-tiap kelas. Sehingga untuk tabel tersebut atau penyajian data tersebut disebut oleh tabel distribusi frekuensi berkelompok. Di sini terdapat contoh soal. Diketahui nilai mata kuliah statistika mahasiswa adalah sebagai berikut. Jika dihitung, data tersebut sebanyak 27 data. Nah, langkah pertama untuk membuat agar data tersebut menjadi tabel yaitu menentukan rentang atau rank. Rentang atau rank ini memiliki rumus yaitu nilai maksimal atau nilai yang paling besar dikurangi oleh nilai X min atau nilai X paling rendah. Nah, dilihat dalam data, nilai paling tinggi yaitu 76 dan nilai paling rendah yaitu 42. Sehingga untuk menentukan rank atau rentang, kita selisih atau dikurangi 76 dikurangi 42. Sehingga didapatkan 34. Yang kedua yaitu menentukan banyak kelas. Sebelum menentukan banyak kelas, kita harus menentukan banyaknya jumlah data yang ada pada soal. Tadi sudah dikatakan bahwa banyaknya data yaitu 27 data. Lalu rumus untuk menentukan banyaknya kelas yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N ini adalah jumlah datanya. Sehingga dalam soal menjadi 1 ditambah 3,3 log 27 akan menghasilkan 5,72. Nah, untuk menentukan banyaknya kelas ini, apabila jawabannya berbentuk desimal, maka kita bulatkan ke atas, sehingga banyaknya kelas dalam data yaitu 6. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu menentukan panjang kelas. Panjang kelas memiliki rumus rentang per banyak kelas. Kita sudah mengetahui bahwa rentang dalam soal ini adalah 34 dan banyak kelasnya yaitu 6. Sehingga untuk panjang kelas yaitu 34 dibagi 6 akan menghasilkan 5,6. Nah, untuk panjang kelas ini juga apabila dihasilkan desimal maka harus dibulatkan ke atas, sehingga panjang kelas dalam data yaitu 6. Rank, panjang data, dan juga panjang kelas, kita akan menentukan kelas-kelas dan titik kelasnya. Yang pertama, kelas pertama adalah data yang paling rendah yaitu 42 dengan panjang kelasnya 6. Maka 42, 43, 44, 45, 46, dan 47. Terdapat 6 kelas. Panjang kelasnya yaitu 6. Akan diperoleh juga titik tengahnya yaitu 4,5. Seterusnya hingga data paling tinggi. Maka kelas terakhir atau kelas ke-6 yaitu nilai 72 hingga 77 dengan titik tengah 74,5. Nah, setelah diperoleh kelas
kelas, titik kelasnya kita akan memindahkannya ke dalam bentuk tabel, yaitu yang pertama interval, yang kedua titik tengah, selanjutnya tulus agar mempermudahkan kita dalam memasukkan data-data yang ada pada soal, selanjutnya frekuensi atau banyaknya data sesuai dengan intervalnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dari tabel distribusi frekuensi berkelompok tadi, maka dapat kita susun tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ada dua macam tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu yang pertama ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari didefinisikan sebagai jumlah frekuensi semua nilai amatan yang kurang dari atau sama dengan yang di atas pada tiap-tiap kelas. Kemudian yang kedua ada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari dapat didefinisikan sebagai frekuensi semua nilai amatan yang lebih dari atau sama dengan nilai lebih bawah pada setiap kelas. Untuk lebih jelasnya, maka dapat kita lihat contoh berikut ini. Dari tabel distribusi frekuensi pada soal nomor 1 sebagai berikut. Terdapat interval dari 42 sampai 47 dengan frekuensi 2, 48 hingga 53 ada 8 frekuensi, 54 sampai 59 ada 7 frekuensi, kemudian 60 sampai 65 ada 6 frekuensi, 66 sampai 71 ada 2 frekuensi, dan 72 sampai 77 ada 2 frekuensi. Dari tabel distribusi kumulatif tersebut dapat disusun menjadi tabel berikut. Yang pertama, kita harus memperhatikan tepi atas dari kelas yang pertama. Kita lihat bahwa untuk menentukan tabel distribusi kumulatif kurang dari sama dengan, maka untuk kelas yang pertama kita lihat tepi atas kelas pertama, yaitu dapat kita lihat bahwa 47,5 merupakan tepi atas kelas pertama. Maka di dalam tabel distribusi kumulatif kurang dari dapat kita tuliskan di kelas yang pertama, yaitu 47,5. Kemudian kita menuliskan lagi mengenai tepi atas kelas kedua, yaitu 53,5 hingga sampai akhir yaitu 77,5. Lantas bagaimana cara menentukan frekuensinya? Untuk menentukan frekuensinya dapat kita lihat di dalam frekuensi data tabel berkelompok yang ada pada soal. Untuk nilai 47,5 ada sebanyak 2 frekuensi. Kemudian untuk kurang dari sama dengan 53,5 maka dapat kita lakukan yaitu frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua yaitu 8. Artinya 2 ditambah 8 hingga menghasilkan 10. Langkah tersebut selalu kita lakukan dengan hal yang sama, yaitu menentukan tepi atas di setiap kelas. Sampai akhirnya kita menentukan tepi atas kelas paling terakhir yaitu 77,5 dengan frekuensi yaitu seluruh frekuensi pada distribusi kelompok, yaitu 2 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 2 hingga menghasilkan 7. Setelah tadi kita membahas mengenai tabel distribusi frekuensi kurang dari, maka untuk selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk penyelesaian tabel frekuensi kumulatif lebih dari ataupun kurang dari hampir sama, hanya saja perbedaannya pada nilai pada kelas pertama. Ketika kita tadi menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari, yang tertulis pada nilai kelas pertama adalah tepi atas, tetapi untuk kumulatif lebih dari, maka kita menggunakan tepi bawah kelas pertama. Jadi kita tulis dulu tepi bawah kelas pertama, yaitu ada 42,5 dengan frekuensi yang berbeda. Frekuensinya artinya dapat kita lihat dari jumlah frekuensi di bawahnya, yaitu terdapat 27 frekuensi. Kemudian untuk kelas yang terakhir yaitu lebih dari 72,5, yaitu dapat kita lihat pada tabel terdapat 2 frekuensi. Jadi jika pada frekuensi kumulatif kurang dari, yang kita perhatikan adalah tepi atas. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif lebih dari, yang kita perhatikan adalah tepi bawah setiap kelasnya. Untuk frekuensinya dapat kita lihat pada tabel kelompok sebelumnya. Seperti contoh lebih dari 42,5, maka frekuensi kumulatifnya ada 27, yaitu penjumlahan dari frekuensi di bawah kelas pertama. Kemudian lebih dari 48,5 ada 25, lebih dari 54,5 ada 15, sampai akhirnya pada lebih dari sama dengan 72,5 di kelas paling terakhir terdapat 2 frekuensi. Jadi setelah tadi kita membahas mengenai frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, maka untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai frekuensi kumulatif relatif. Selain frekuensi kumulatif mutlak seperti pada tabel sebelumnya, seringkali kita perlu menghitung nilai frekuensi kumulatif relatif
kumulatif relatif biasanya dinyatakan dengan bentuk persen, yaitu dengan rumus frekuensi kumulatif dibagikan dengan ukuran data dikalikan dengan 100%. Agar kalian tidak bingung, maka dapat kita lihat contoh pada soal berikut. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi kumulatif, maka nilai frekuensi kumulatif relatif kurang dari 77,5 adalah seperti yang tadi kita ketahui pada tabel sebelumnya bahwa frekuensi kumulatif pada 77,5 sebanyak 27. Kemudian untuk ukuran datanya sendiri juga kita ketahui bahwa terdapat 27, kemudian kita kalikan 100, hasilkan 100%. Kemudian, contoh soal lain, jika menentukan nilai frekuensi kumulatif kurang dari misalnya 47,5, maka kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Dari tabel tadi kan relatif kurang darinya 47,5 ada 2, berarti 2 dibagikan dengan total frekuensi ada 27, kemudian kita kalikan dengan 100%. Jadi, seperti itu cara mencari distribusi frekuensi kumulatif relatif. Oke, kali ini saya akan presentasikan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi di program R. Sebelumnya saya sudah menyiapkan datanya. Pertama kita kopikan dulu data yang akan kita tabel. Selanjutnya kita masukkan RStudio. Kita install dulu. Package yaitu Kebetulan saya sudah menginstalkan ini, jadi tidak perlu install lagi. Selanjutnya setelah menginstal, kita masukkan data yang telah kita copy. Setelah kita beri nama nilai, kita pastekan. Oke, setelah masuk datanya, kita cari panjang dari data yang kita masukkan. Panjangnya kita akan mencari banyak kelas yang akan kita bentuk, yaitu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
dengan lengkap seiring dari ke atas. Jadi banyak kelas yang akan kami itu ya, ada 6 kelas. Selanjutnya kita panggil paket yang telah kita download dengan start dari yaitu definitif. Setelah kita panggil, kita buat tabelnya. Tapi